Selamat berjumpa kembali dengan Faiz Nabil channel pembelajaran, tutorial, dan lain sebagainya. Pada kesempatan siang hari ini akan kita bahas materi kelas 9, masih terkait dengan kesebangunan dan kekongruenan, lebih khusus pada kesebangunan segitiga. Materinya adalah perbandingan sisi pada segitiga siku-siku yang sebangun. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang soal-soal yang terkait dengan kesebangunan segitiga dan lebih khusus lagi pada rumus menentukan panjang sisi atau panjang suatu ruas garis yang ada pada suatu trapesium. Kali ini akan kita bahas tentang perbandingan sisi pada segitiga siku-siku yang sebangun. Kita mulai saja. Ada dua segitiga siku-siku yang sebangun. Ada dua segitiga siku-siku yang sebangun. Perhatikan, ada gambar sebuah segitiga di sini. Ada sebuah segitiga ABC. Perhatikan, ada sebuah segitiga ABC. Di mana segitiga ABC ini siku-siku di titik B. Kemudian pada sisi AC ini kita buat satu garis tinggi BD, sehingga BD tegak lurus dengan AC. Nah, perhatikan ini keterangannya. Jadi segitiga ABC siku-siku di titik B, jadi siku-siku di titik B ini. Kemudian BD adalah garis tinggi dari segitiga ABC ya, yang tegak lurus dengan AC. Kemudian yang akan kita bahas itu tidak lain adalah bagaimana cara kita menentukan panjang ya, panjang garis tinggi BD. Bagaimana caranya? Nah, kalau misalkan semua panjang sisi yang ada ini diketahui, kita akan dengan cepat menyelesaikannya, yaitu dengan bantuan teorema Pythagoras. Tetapi pada permasalahan ini hanya ada beberapa sisi saja yang diketahui. Nah, berikutnya untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan yang berikut ini. Perhatikan. Menentukan rumus panjang garis tinggi pada segitiga siku-siku. Ada ilustrasinya di situ. Jadi dari gambar segitiga ABC tadi ya, segitiganya itu kita pecah menjadi dua, yaitu segitiga yang kecil ya, dan segitiga yang sedang. Karena dari segitiga tadi sebenarnya ada 3 buah segitiga ya, jadi segitiga ABC yang besar mula-mula, kemudian ada segitiga ADC, kemudian ada juga segitiga BCD. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi kita potong menjadi dua, kemudian segitiga yang kecil kita himpitkan pada segitiga yang sedang. Yang berhimpit sebagai acuannya adalah sudut 90 derajatnya. Nah, sehingga bentuknya akan seperti ini. Nah, diketahui segitiga ABC siku-siku di titik B. Kemudian BD adalah garis tinggi segitiga ABC. Perhatikan. Nah, ditanya berapa panjang BD. Nah, cara menyelesaikannya dari gambar animasi yang ada di samping yang masih berjalan itu, yang ada di samping yang masih berjalan itu, ya, kita bisa melihat. Nah, kita bisa melihat apa yang bisa kita lihat. Sudut ADB ya, sudut ADB itu sama dengan sudut BDC. Sudut ADB sama dengan sudut BDC. Nah, perhatikan, ADB ya sama dengan sudut BDC. Kemudian sudut yang kedua yaitu sudut DBA. Nah, sudut DBA. Jadi yang warna
oranye ya, DBA, sudut DBA ini adalah segitiga yang kecil ini ya, kemudian ini adalah segitiga yang sedang. Sudut DBA sama dengan sudut DCB. Nah, kemudian satu sudut lagi, sudut BAD. Ya, sudut BAD itu akan sama dengan sudut CBD. Nah, karena ada ketiga pasang sudut yang bersesuaian sama besar, maka kesimpulan kita bisa dikatakan bahwa segitiga yang kecil yaitu segitiga ADB itu sebangun dengan segitiga yang sedang yaitu segitiga BDC. Nah, kalau sebangun berarti perbandingan sisi yang bersesuaian itu pasti akan sama. Apa perbandingan sisinya? Kita bisa lihat. Ya. AD kita bandingkan dengan BD. Nah, dengan melihat gambar di sini ataupun juga pasangan sudut yang bersesuaian, kita bisa mengatakan AD bawah sendiri dengan atas sendiri yang di tengah titik sudutnya. AD banding BD. Nah, itu pasti akan sama dengan DB ya, BD, DB kita bandingkan dengan DC. Kalau kita tulis akan kita dapatkan seperti ini. Jadi AD per BD sama dengan DB per DC. Nah, ada satu keistimewaan di sini. Di sini ada BD, di sana ada DB. Nah, BD dengan DB itu sebenarnya adalah sama, sehingga kalau kita kalikan silang akan kita dapatkan BD pangkat 2 sama dengan AD dikalikan DC. Ya, jadi BD pangkat 2 sama dengan AD dikalikan DC. Nah, sehingga akan kita dapatkan BD pangkat 2 sama dengan AD kalikan DC. BD pangkat 2 sama dengan AD kalikan DC, atau nah kita cari BD sama dengan akar dari AD dikalikan DC. Ya, jadi BD ya, BD ya, sama dengan akar dari AD ya dikalikan dengan DC. Ya, jadi BD pangkat 2 sama dengan ya bisa juga DA kalikan DC. Ya, dari titik D ini ke kiri dikalikan dari titik D juga ke kanan. Itu rumus yang bisa kita dapatkan. Bagaimana cara menentukan garis tinggi pada segitiga siku-siku. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita disuruh menentukan panjang AB? Bagaimana kalau kita disuruh menentukan panjang AB? Nah, panjang AB itu yang mana? Nah, nanti akan kita dapatkan AB pangkat 2 sama dengan AC kalikan AD, atau sama dengan AB pangkat 2 sama dengan akar dari AC kalikan AD. Nah, seperti apa penjelasannya? Ya, seperti apa penjelasannya? Kita perhatikan. Menentukan panjang AB. Ilustrasinya kita lihat lagi. Nah, ilustrasinya kita lihat lagi ya. Nah, jadi yang kita lihat adalah segitiga yang paling kecil. Segitiga yang kecil ini segitiga BDA. Nah, kita bandingkan dengan segitiga ABC yang besar. Ya, sehingga akan kita peroleh seperti ini keterangannya. Nah, yang diketahui segitiga ABC siku-siku di B. BD adalah garis tinggi dari ABC tadi ya. Sekarang berapakah panjang? Nah, ini panjang AB di sini. Berapa panjang AB di sini? Nah, kita bisa melihat dari gambar yang ada ya. Buat pasangan sudut yang sama besar. Ini pasangan sudut yang sama besar, sudut ABC ya, jadi sudut ABC tadi, sudut ABC yang ya, ini segitiga yang besar, sudut ABC itu akan sama dengan sudut ADB.
B. Ya. Jadi kita oke. Kemudian sudut BCA. Tadi sama itu karena sama-sama siku-siku gitu ya. Jadi kita impitkan. Kemudian yang berikutnya yang kedua sudut BCA, sudut BCA ya, BCA warna biru itu ternyata akan sama dengan sudut sudut DBA. Ya, nih DBA. Artinya sudut di sini itu akan sama dengan sudut yang di sini. Dan yang terakhir sudut CAB sama dengan sudut BAD. Sudut CAB yang ada di atas sendiri ini itu akan sama dengan sudut yang di sini BAD. Nah, sehingga kalau pasangan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, berarti yang kita dapatkan adalah kedua segitiga tersebut adalah sebangun. Kalau sebangun berarti kita bisa mendapatkan perbandingan sisi yang bersesuaian yang sama pula. Nah, ini perbandingan sisinya. AB ya, AB dari segitiga yang besar, AB kita bandingkan dengan di sini AD. Pasti akan sama dengan AC ya, AC kita bandingkan dengan AB. AC kita bandingkan dengan AB. Sekali lagi, AB dibandingkan AD sama dengan AC dibandingkan AB. Ada yang istimewa di sini, AB digunakan 2 kali. Kita kalikan silang. AB dikalikan AB sama dengan AB pangkat 2, sama artinya dengan AD kalikan AC. Sehingga AB sama dengan akar dari AD kalikan AC. Ini rumus yang kedua, menentukan panjang AB. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan panjang BC? Dengan cara yang sama, kita bisa perhatikan. Ya, oke. Ya, jadi segitiga yang sedang tadi, ya kita ambil, kemudian kita balik, kemudian kita himpitkan. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat sudut-sudut yang sama besar. Sudut yang mana yang sama? Sudut ABC, ya, ABC siku-siku tadi sama dengan sudut B, ya, BDC. Kemudian ya, sudut BCA sama dengan sudut DCB. Dan sudut CAB, sudut yang ada di atas, ini akan sama dengan yang di sini. Nah, ini perhatikan DBC atau DBC atau CBD. Nah, kesimpulannya apa? Kedua segitiga tersebut, ya segitiga yang biru ini dan segitiga yang warnanya apa ini ya? Pink ini kok. Ini ya pink ini ya. Atau ungu ya. Ini sebangun. Kalau sebangun berarti nanti perbandingan sisi yang bersesuaian pasti sama. Siapa perbandingan sisi yang pasti sama itu? BC kita bandingkan, ya, BC itu yang di bawah dari segitiga yang besar, kita bandingkan dengan CD. Nah, perhatikan, BC kita bandingkan dengan DC yang biru ini. Jadi ungu BC kita bandingkan dengan DC. Akan sama dengan siapa? Akan sama dengan CA atau AC yang miring ini, AC kita bandingkan dengan BC atau CB. Nah, ini kita dapatkan BC per DC sama dengan CA per CB. Nah, dari sini ternyata ada satu keistimewaan juga, BC digunakan 2 kali, sehingga kita bisa mengalihkan silangnya. BC kalikan CB, ya, itu sama artinya dengan BC pangkat 2, itu sama dengan CD kalikan CA.
Sehingga kita bisa mendapatkan BC sama dengan akar dari CD kalikan CA. CD kalikan CA. Ini rumus yang ketiga. Nah, nanti kita bisa rangkum ya, kita jadikan satu ya. Nah, berikutnya, nah, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, pada segitiga siku-siku, jika dari sudut siku-sikunya ditarik garis tinggi atau garis yang tegak lurus pada sisi hipotenusanya, sisi yang terpanjangnya, maka berlaku. Nah, ini yang pertama. Nah, jadi segitiga ABC, kemudian ada ruas garis BD yang merupakan garis tinggi tadi secara tegak lurus. Nah, apa yang terjadi? Yang pertama, perhatikan bagaimana cara mendapatkan BD. Nah, tadi BD pangkat 2 sama dengan tadi BD pangkat 2 sama dengan DA kalikan DC. Ke kiri kalikan ke kanan. Nah, jadi BD pangkat 2 sama dengan DA kalikan DC. Ya, ditulis. Nah, ini BD pangkat 2 sama dengan DA kalikan DC. Atau kalau kita sederhanakan, kalau kita tentukan hasilnya, maka BD sama dengan akar dari AD dikalikan DC. Ini bisa dipahami dan bisa ditulis gitu ya. Yang berikutnya masih sama. Bagaimana cara menentukan panjang yang berikutnya? Nah, panjang AB. Bagaimana caranya? BA pangkat 2 sama dengan tadi BA pangkat 2 sama dengan dekat ya, dekat AD dikalikan dari A ini yang jauh. Nah, jadi kita ulang. BA atau AB pangkat 2 sama dengan AD dikalikan AC. Saya ulang. BA pangkat 2 sama dengan dari A. Cari yang terdekat yaitu AD dikalikan kembali lagi dari A ke yang terjauh yaitu AC. Sehingga kita tulis rumusnya AB pangkat 2 atau BA pangkat 2 sama dengan ya, BA pangkat 2 sama dengan AD kalikan AC. Akan kita dapatkan BA sama dengan akar dari AD kalikan AC. Satu rumusan lagi. Berapa panjang BC-nya? Gampang, dengan acuan yang ini tadi berarti BC pangkat 2 sama dengan dekat, berarti CD kalikan jauh kalikan CA. Kalau ditulis, nah ini ilustrasinya, cara menghafalkan rumusnya gampang sekali. Jadi BC sama dengan CD ya. Oke. CD kalikan CA. Kalau ditulis BC pangkat 2 sama dengan CD kalikan CA. Dekat CD kalikan jauh CA. Atau kalau ditulis BC sama dengan akar dari CD kalikan CA. Nah, ini sebagai latihannya. Pada gambar yang ada, diketahui panjang PR-nya itu adalah 13 cm. Sementara panjang SR atau RS-nya itu adalah 9 cm. Yang ditanyakan adalah apa nih? Yang ditanyakan berapakah panjang QS. Nah, ini ada tanda tanyanya. Berapa panjang QS-nya? Nah, ini berarti kalau QS ini berarti garis tinggi tadi. Nah, caranya bagaimana tadi QS? Nah, QS pangkat 2 sama dengan ke kiri kalikan ke kanan. Berarti rumusnya QS pangkat 2 sama dengan SP kalikan SR.
Nah, kalau di sini 9, SR 9 berarti SP berapa? 13 dikurangi 9 sama dengan 4. Nah, kita coba bahas. Oke. Ini pembahasannya, gambarnya. Nah, diketahui SR-nya 9, PR-nya 13. Yang ditanyakan berapa panjang QS-nya. Cara menyelesaikannya, QS pangkat 2 sama dengan tadi SP kita kalikan SR, ke kiri kita kalikan ke kanan. Nah, kemudian ini tadi SP ya, SP-nya tadi kita dapatkan 413 dikurangi 9 tadi ya. Oke. Setelah itu kita masukkan ke rumusan ini, QS pangkat 2 sama dengan SP kalikan SR. SP-nya 4 kalikan 9. Nah, berarti QS-nya sama dengan akar dari 36. Akar dari 36 adalah 6. Jadi panjang QS-nya adalah 6 cm. Cukup mudah ya, cukup mudah. Kita lanjutkan. Ya, soal yang kedua. Ini sudah diketahui, ada segitiga PQR, ada segitiga PQR yang diketahui. Nah, di sini ada garis tinggi QS. PS 4 cm, sementara SR itu adalah 16 cm. Yang ditanyakan adalah berapa panjang PQ, berapa panjang PQ. Cara menyelesaikannya. Nah, ini ya, jadi digambar ulang berapa panjang PQ-nya. Cara menyelesaikannya tadi sebelum kita tulis rumusnya apa tadi? PQ ya, QP pangkat 2 sampai di sini berhenti. Cari yang terdekat PS, cari yang terdekat PS dikalikan PR yang terjauh, gitu ya. Nah, ini penyelesaiannya. Yang diketahui PS-nya 4 cm, kemudian SR-nya adalah 16 cm. Yang ditanyakan adalah QP. QP pangkat 2 sama dengan PS kalikan PR, dekat ya. Jadi QP pangkat 2 sama dengan dekat kalikan jauh, PS kalikan PR. Nah, ini jangan sampai keliru, jangan sampai keliru. PS-nya kita ganti 4. Nah, kemudian PR-nya itu dari titik P ini melalui S sampai dengan R, sehingga berjalan 4 cm dilanjutkan berjalan 16 cm. Berarti total perjalanan kita dari P ke R-nya itu tidak lain adalah 4 ditambah 16 sama dengan 20. Jangan sampai keliru. Kebiasaan dari anak-anak biasanya apa yang ada ya, angka yang ada itu tinggal dimasukkan saja. Jadi walaupun di sini PS kalikan PR, tapi karena angkanya ada 4 dan 16, maka langsung aja 4 kalikan 16. Akhirnya jawaban kalian salah. Nah, jadi sekali lagi, QP sama dengan akar dari 4 kalikan 20 sama dengan akar dari 80. Akar dari 80 itu berapa? Akar dari 80 itu bisa kita sederhanakan. Nah, 80 kita pecah menjadi 16 kalikan 5. Nah, akar 16 itu 4, akar 5 ya akar 5. Sehingga akan kita peroleh QP-nya tidak lain adalah 4 akar 5 cm. Jadi panjang QP-nya adalah 4 akar 5 cm. Ini anak-anak jadi menentukan perbandingan sisi yang ada pada segitiga siku-siku yang sebangun, sehingga kita mendapatkan 3 rumusan yang penting yang perlu kalian ingat selalu untuk memudahkan kita semua untuk menentukan panjang sisi yang belum diketahui pada sebuah segitiga siku-siku. Apabila pada segitiga siku-siku itu dibuat garis tinggi ya menuju hipotenusanya atau sisi miringnya. Nah, berikutnya ini sebagai
latihan soalnya. Saya tampilkan latihan soalnya hanya satu saja. Nah, ini hanya satu saja. Nah, nanti bisa diselesaikan sendiri dengan rumusan istimewa yang sudah saya berikan tadi. Nah, bisa ditulis jika ada soal segitiga siku-siku ABC, siku-siku di titik A, kemudian ada garis tinggi AD, ya. Kemudian diketahui BD-nya adalah 4 cm, BD-nya 4 cm, kemudian BC-nya itu adalah 9 cm. Hitunglah berapa panjang AD, berapa panjang garis tinggi AD, kemudian berapakah panjang sisi AC, kemudian berapa panjang sisi AB. Nah, ini soal ini bisa dikembangkan juga, mungkin ditanyakan berapa luas segitiga ABC, mungkin juga berapa keliling segitiga ABC. Tinggal bisa dikemas dalam bentuk soal yang lainnya. Ini saja sebagai latihan, ya, dikerjakan dengan menggunakan rumusan atau 3 rumusan yang ada di tayangan tadi atau yang telah saya sampaikan tadi. Sampai di sini perjumpaan kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.